Hai Fiksi Miniers. Jumpa lagi dengan Vicky, Fiksi Mini kita. Konten kali ini Vicky akan membagikan sepatah dua kata, kenapa sih Fiksi Mini berbeda dengan genre lain. Yuk, simak penjelasannya. Sepemahaman saya, di dunia penulisan, cerita pendek sudah cukup lama ada. Bahkan sebelum tren Fiksi Mini ada. Format penulisannya lalu mulai menggunakan jumlah kata yang semakin dibatasi. Semakin mini, semakin sedikit jumlah kata yang digunakan, maka tantangan berceritanya juga semakin tinggi, yaitu tentang memberikan imajinasi cerita secara keseluruhannya kepada pembaca. Yang menarik dari cerita-cerita mini ini, semacam ada interaksi dua sisi. Pertama, interaksi dari penulis yang memberikan cerita yang padat kepada pembacanya. Yang kedua, interaksi dari pembaca yang menerjemahkan cerita yang mereka baca menjadi gambaran utuh cerita yang besar. Maka, cerita yang dikembangkan dalam imajinasi pembaca inilah yang menjadi tolak ukur, apakah si penulis ini berhasil atau tidak dalam memberikan ledakan cerita bagi pembacanya. Apa yang dikembangkan oleh pembaca, bisa jadi sama dengan ide si penulis, bisa juga sama tapi lebih dramatis, atau bahkan pembaca justru terpancing untuk mempunyai jalan cerita yang baru dan berbeda. Semua itu hak pembaca berdasarkan daya imajinasi mereka, pengalaman bacaan mereka, pengalaman keseharian mereka, pengalaman mereka dalam membuat cerita, ataupun ketertarikan mereka di bidang lainnya, misal yang paling mendekati adalah film. Seperti yang disampaikan sebelumnya, semakin sedikit kata yang digunakan, semakin tinggi tantangan penulis untuk bercerita, dan semakin tinggi juga kemungkinan pembacanya liar berimajinasi. Sejak cerita mini ini diperkenalkan di media sosial Twitter untuk pertama kalinya, dengan nama Fiksi Mini, maka para founder Fiksi Mini ini memberikan rangkumannya tentang ukuran suatu cerita itu berhasil menjadi cerita mini atau tidak dalam diktum Fiksi Mini. Artinya, kamu mau bikin Fiksi Mini, katakanlah maksimal 20 kata, flash fiction, katakanlah maksimal 200 kata, atau cerpen, katakanlah 1000 hingga 1500 kata, kamu tetap bisa menggunakan diktum ini. Kembali ke judul. Sebenarnya yang saya maksud, kenapa Fiksi Mini berbeda yang sekarang dengan yang dulu? Apa salah? Tidak juga. Yang namanya berkarya, pasti sangat mungkin si seniman itu mendapatkan pengaruh dari karya-karya yang berinteraksi langsung dengannya. Jadi, karya seseorang itu tergantung pada teman-temannya dalam berkarya, tren karya saat itu, dan keluasan minatnya. Apakah salah? Tidak juga. Itu hal wajar. Tapi tantangnya adalah, apakah si penulis, dalam hal ini tentang kepenulisannya, mau berkembang atau mau tetap dengan satu selera saja. Misalnya begini. Bila penulis merasa bakat dan minatnya adalah cerita romantis, kalau dia mau berkembang, maka akan membuat cerita dengan latar belakang yang berbeda-beda, karakter tokoh yang berbeda-beda, konflik cerita yang berbeda-beda, sudut pandang yang beda-beda, lokasi yang beda-beda, bahkan detail objek cerita yang beda-beda. Sedangkan, kalau penulisnya tidak mau berkembang, maka cerita yang dia buat hanya sebatas orang pacaran saja. Mungkin nama tokohnya beda-beda, tapi inti ceritanya tetap tentang sepasang sejoli saja. Kenapa Fiksi Mini sekarang beda dengan Fiksi Mini dulu? Karena minat idenya yang beda. Sepengalaman saya, penulis Fiksi Mini dulu saling terpengaruh untuk meliarkan imajinasi dan ide, mulai dari tokohnya, objek ceritanya, setting ceritanya, alurnya, konfliknya, bahkan diksinya. Lalu, mulai dengan era menulis dengan tantangan, misal, bermain dengan genre tertentu, menulis dengan jumlah kata yang lebih minim lagi, menerjemahkan gambar atau lagu atau film, bercerita dengan twist atau puntiran cerita yang tegas, dan lain-lain. Dan yang saat ini, Fiksi Mini sangat terpengaruh dengan norma-norma yang saat ini menjadi tren di sosial media. Semua itu hak penulis untuk menentukan isi ceritanya. Pun hak penulis untuk berkembang dan meluaskan referensinya. Tapi ingat, karena ini bukan novel yang seluruh cerita disampaikan secara utuh mulai dari A sampai Z, ini adalah cerita mini yang kedua belah pihak punya hak untuk berimajinasi. Maka, berikan cerita yang layak untuk pembacamu berimajinasi, bukan sekadar cerita yang sedikit kata, tapi cerita yang padat. Selamat berkarya!